Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman dari kelas Sirek 6A, akan menjelaskan terkait tugas IRP yang diberikan. Ini ada komponen D, ada 8 periode. Sebelumnya persediaan di tangan ada 18. Untuk periode pertama, kebutuhan kotor ada 10, persediaan di tangan ada 18. 18 dikurang 10, maka persediaan di tangan menjadi 8, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 0. Lalu untuk periode kedua, kebutuhan kotornya ada 15, persediaan di tangan ada 8. 15 dikurang 8, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 7. Nah, untuk periode ketiga, kebutuhan kotor 20. Nah, jadwal penerimaan persediaan masuk 25, sehingga 25 dikurang 20 menjadi persediaan di tangan ada 5. Lalu kebutuhan bersih menjadi 0. Untuk periode keempat, itu kebutuhan kotor ada 15. 15 dikurang dengan persediaan di tangan sebelumnya ada 5, maka hasilnya adalah kebutuhan bersih menjadi 10. Lalu masuk ke periode kelima, itu kebutuhan kotornya adalah 28, sedangkan persediaan di tangan tadi ada 0, maka tetap menjadi 28. Sama seperti periode selanjutnya pun, periode 6, 7, dan 8 seperti itu juga, sehingga kebutuhan bersih mengikuti dengan kebutuhan kotor 28, 15, 20, dan 23. Lalu masuk dengan offsetting, lead time-nya 1 bulan. Maka untuk melihat ke situ, kita lihat kebutuhan bersih pada periode kedua itu ada 7, maka lead time 1 bulan ada di bulan pertama, ya ini periode pertama offsettingnya 7. Lalu untuk periode kedua tidak ada, periode ketiga ada 10 offsettingnya, periode keempat ada 28, periode kelima ada 15, periode keenam ada 20, periode ketujuh ada 23, dan periode ke-8 ada 0. Lalu di sini ada nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement atau PR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Nah, untuk menghitung lotnya, di sini periodnya ada sebesar 4 bulan. Maka periode 1 sampai periode 4 itu kita totalkan untuk kebutuhan bersihnya, jadi totalnya sebesar 17. Sehingga untuk periode kedua 17 dikurang 7, maka hasilnya 10 untuk persediaan. Untuk periode ketiga itu ada 0 kebutuhan bersih, sehingga persediaan tetap menjadi 10. Nah, untuk periode keempat itu tadi persediaan di tangan persediaan ada 10, sehingga 10 kurang 10 maka hasilnya 0. Nah, untuk bulan kelima itu kan sudah melebihi intuisi lot sebesar 4 bulan, maka kita hitung lagi lotnya selama 4 periode. 28 ditambah 15 tambah 20 tambah 23, maka hasilnya adalah 86. Nah, 86 kurang 28, maka persediaan adalah 58. Lalu untuk periode ke-6, 58 kurang 15, maka hasilnya 43. Lalu untuk periode ke-7, 43 kurang 20, maka hasilnya 23. Selanjutnya untuk periode ke-8, 23 dikurang 23, maka persediaannya habis sehingga 0. Lalu selanjutnya ada soal di sini, satu, tentukan nilai netting, loading, offsetting, dan exposure dari masing-masing bahan baku A, B, dan C. Yang kedua ada jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 tersebut. Nah, untuk komponen C sendiri itu berasal dari D, tapi dia 2C, berarti 2 kali D. Nah, seperti ini. Untuk kebutuhan kotor tadi dia adalah rumusnya 2C, tapi diambil dari D, maka 2 kali D, sehingga kebutuhan kotor menjadi 14, 0, 20, 56, 30, 40, 46, dan 0. Nah, persediaan di tangan itu ada 0. Lalu ada jadwal penerimaan persediaan pada periode ke-3, 4, 6 sebesar 8, 10, dan 20. Sehingga pada periode ke-3 itu kebutuhan bersihnya ya ini 20 dikurang 8 sebesar 12. Nah, lalu untuk periode keempat itu 56 dikurang 10 ada 46. Lalu pada periode ke-6
kebutuhan bersihnya ada 40 kurang 20 sehingga 20. Jadi kebutuhan bersih di sini ada 14, 0, 12, 46, 30, 20 dan 46 lalu 0. Nah, untuk offsettingnya itu lead time-nya 1 bulan. Sehingga untuk pemasaran pertama ini kan periodenya ada pertama, kebutuhan bersih ada 14, sehingga lead time tadi kan 1 bulan. Jadi sebelum periode pertama offsettingnya. Jadi 14, lalu periode pertama ada 0, untuk periode kedua itu offsettingnya menjadi 12 untuk di periode ketiganya. Lalu ada 46 untuk di periode keempatnya, ada 30 untuk di periode kelimanya, ada 20 untuk di periode ke-6, ada 46 untuk di periode ke-7, dan ada 0 untuk di periode selanjutnya, yaitu 8. Jadi kebutuhan bersih dari material tersebut adalah kita total dari kebutuhan bersih ada 14 ditambah 0 ditambah 12 ditambah 46 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 46 ditambah 0, itu totalnya ada 168. Nah, selanjutnya ini nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Kita hitung periodenya ada 4 bulan. Jadi kita total kebutuhan bersihnya ada 14 tambah 0 tambah 12 tambah 46. Itu totalnya 72, sehingga lotnya 72. Nah, 72 dikurang 14 itu hasilnya 58, sehingga persediaan pada periode pertama itu 58. Masuk kepada periode kedua, itu kebutuhan bersih 0, persediaan tadi ada 58, sehingga tetap persediaan menjadi 58 untuk periode kedua. Untuk periode ketiga itu ada 58 dikurang dengan 12 pada kebutuhan bersih pada periode ketiga, hasilnya maka persediaan ada 46. Nah, untuk periode keempat itu persediaan sebelumnya ada 46 dikurang dengan kebutuhan bersih 46, maka persediaannya menjadi 0. Untuk periode kelima kan sudah 4 bulan nih, jadi intuisi lotnya ngitung lagi dari 4 bulan. Jadi dari bulan kelima sampai bulan ke-8. Kalau kita total kebutuhan bersihnya 30, 20 tambah 46 tambah 0 itu totalnya 96 untuk lot pada periode ke-5. Nah, 96 dikurang 30 itu ada 66 untuk persediaan, sehingga untuk kebutuhan bersih pada periode ke-6 itu 66 dikurang 20, maka persediaannya ada 46. Lanjut ke periode ke-7, persediaan tadi sebelumnya ada 46, 46 dikurang 46 maka 0. Nah, untuk periode ke-8 itu 0, persediaan juga 0, maka persediaan pada periode ke-8 menjadi 0 juga. Nah, ini ada nilai loading bahan baku C menggunakan load per lot. Artinya kita akan menyamakan nilai kebutuhan bersih dan dengan lot. Seperti ini, misalkan untuk kebutuhan bersih pada periode pertama ada 14, maka lotnya akan sama seperti kebutuhan bersih 14 juga. Begitupun seterusnya. Jadi dari periode 1 sampai periode 8 si lot itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Jadi 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46 dan 0. Dia akan selalu sama dengan kebutuhan bersih. Ini dikarenakan agar menghemat biaya penyimpanan. Sehingga persediaan itu akan selalu 0. Nah, jadi untuk ngitung total loading dan nettingnya kita bisa tambahkan di sini 14 ditambah 0 ditambah 12 ditambah 46 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 46 dan ditambah 0, itu hasilnya 168 untuk loading dan netting karena dia sama di sini menggunakan metode load for load. Nah, untuk komponen A itu kalau kita lihat diagram di sini, jadi dapat dari 2C ataupun 2C didapat dari D. Jadi si A ini sama seperti 2C. Nah, seperti ini nih komponen A. Untuk periode kebutuhan kotornya sama dengan seperti diagram yang sebelumnya tadi digambar. Jadi ada 14, 0, 12, 46, 30, 20, 46, 0, dan 0.
Nah, ada di persediaan tangan itu ada 22 pada periode awal, sehingga 22 dikurang 14 itu untuk periode pertama, sehingga persediaan tangannya menjadi 8. Lanjut ke periode kedua, itu kebutuhan kotornya ada 12, persediaan di tangan tadi ada 8, maka 12 dikurang 8 dikurang 12 itu sisanya kurangnya 4. Maksud saya begitu, di 8 dikurang 12 itu kurangnya adalah 4. Nah, kekurangan itu tadi kita simpan di kebutuhan bersih. Nah, untuk periode ketiga itu kebutuhan kotornya ada perlu 6. Ini ada masuk jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. Nah, kalau kita kurangin 46 dikurang 15 itu kebutuhan bersihnya ada 31. Begitupun dengan periode keempat, kebutuhan kotornya ada 30, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 30 juga. Nah, untuk periode kelima pun begitu, ada kebutuhan kotor 20, persediaan di tangan tadi 0, sehingga kebutuhan bersihnya pun 20 juga. Nah, untuk periode ke-6 itu kebutuhan kotor ada 46, masuk jadwal penerimaan persediaan di sini sebesar 20, maka 46 dikurang 20, jadi di sini ada 26 kebutuhan bersihnya masuk di kebutuhan bersih 26. Untuk periode ke-7 dan 8 itu 0 di sini. Jadi kalau kita hitung nettingnya, totalnya, kita tambahin 4 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 26, itu totalnya 111. Nah, ini diketahui soal juga rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan sebesar 450 unit dan biaya pemesanannya sebesar 2000 per unit terpesan, dengan biaya penyimpanan sebesar 2500 unit atau periode. Pencarian loading ini menggunakan Economic Order Quantity metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Jadi kalau kita ngitung offsettingnya, lead time-nya 1 bulan, ini ada kebutuhan bersih kita ada pada periode kedua. Maka kalau kita ngitung lead time 1 bulan, maka kita akan mundur 1 bulan dari periode kedua. Jadi lead time-nya dimulai dari periode pertama. Seperti itu. Jadi di sini lead time offsettingnya dimulai dari periode pertama, karena kebutuhan bersih itu dimulai dari ke periode kedua. Jadi offsettingnya mundur 1 bulan gitu. Jadi offsettingnya ada 4 di sini. 31 menyesuaikan 30, 20, 26, 0 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ada slide berikutnya, nilai loading bahan baku A menggunakan Economic Order Quantity atau metode EOQ. Nah, metode EOQ ini pertama-tama kita harus cari tahu dulu loadnya itu seberapa besarnya dengan rumus akar 2 dk per H. Jadi kalau kita masukin angkanya di sini 2 kali akar 2 dikali 100 dikali 2000, 111 dikali 2000 dibagi 2500, maka hasilnya 13, sekian. Nah, itu kita bulatkan ke atas menjadi 14, sehingga nilai load ketemu sebesar 14 di sini. Nah, pada tabel sini kebutuhan bersih pada periode pertama itu 0, kita lewatin sehingga masuk kepada periode kedua. Itu kebutuhan bersih ada 4. Loadnya masuk karena sebelumnya tidak ada, jadi kita masukin di sini sebesar yang kita hitung tadi 14. Nah, 14 dikurang 4 jadi 10. 10 tadi masuk ke persediaan. Lalu untuk periode ketiga kebutuhan bersih di sini ada 31. Sedangkan persediaan kita sebelumnya ada 10. 10 itu dikurang dengan 31 tidak cukup. Maka kita load di sini sebesar 14 yang kita hitung tadi. Nah, setelah kita load sekali ternyata tidak cukup, maka kita load lagi di sini 14 lagi, jadi 2 kali load di sini. Sehingga kalau kita total, kita hitung di situ nilainya persediaan menjadi 7 di situ. Lalu untuk periode keempat kebutuhan bersih ada 30, sedangkan persediaan tadi sebelumnya ada 7. 7 dikurang 30 tidak cukup, maka kita akan load lagi di sini 14. Kalau kita hitung juga tetap tidak cukup, maka kita load lagi sekali lagi, jadi 2 kali load di sini. Kalau kita hitung
persediaannya menjadi 5 di sini. Nah, untuk kebutuhan bersih pada periode ke-5 itu ada 20. Lalu persediaan sebelumnya ada 5. Kalau kita hitung belum cukup, maka kita perlu lot lagi sebanyak 2 kali di sini, sehingga persediaannya ada 13. Lalu untuk periode ke-6 itu kebutuhan bersih ada 26. Nah, persediaan sebelumnya ada 13, itu tidak cukup, maka kita lot di sini sebesar sekali. Nanti kalau kita hitung 13 tambah 14 dikurang 26, itu persediaannya menjadi 1. Nah, untuk kebutuhan bersih periode ke-7 dan ke-8 itu tidak ada, maka persediaannya akan sama, jadi 1 juga di sini. Jadi kalau kita total jumlah biaya penyimpanannya ada 38 dikali dengan 2.500 itu hasilnya 95.000. Dengan jumlah biaya pemesanan itu ada sebanyak 8 dikalikan dengan 2.000 itu 16.000. Kalau kita total semuanya kita hitung 95.000 tambah 16.000 itu totalnya 111.000 rupiah. Lalu untuk komponen B ini dengan diagram seperti ini, maka artinya komponen 3B itu didapat dari D, tapi dikali 3, jadi di sini 3D. Lalu masuk ke komponen B di sini, jadi komponen B ini didapat dari seperti diagram yang sebelumnya tadi, 3B itu dari D. Nah, jadi di sini si komponen D tadi kita kalikan 3, sama seperti itu. Jadi sehingga untuk kebutuhan kotor di sini ada 21, 0, 30, 84, 45, 60, 69 dan 0. Nah, untuk persediaan di tangan sendiri itu ada 18 sebelumnya. Lanjut, jadi untuk menghitung pada periode pertama persediaan tangan ada 18 dan kebutuhan kotor pada periode pertama ada 21, maka itu kurangnya 3 kita masukin ke kebutuhan bersih di situ. Nah, itu pun sama seperti untuk periode berikutnya, kita ngitungnya seperti itu juga. Kebutuhan kotornya ada 0, jadwal penerimaannya masuk 10 dan persediaan tangan ada 10, maka 10 kurang 10 itu kebutuhan bersihnya ada 0. Untuk periode ketiga juga seperti itu, ada kebutuhan kotor 30, persediaan di tangan tadi sebelumnya ada 10, maka 30 dikurang 10 itu kebutuhan bersihnya, sisanya ada 20 di situ. Untuk periode keempat juga seperti itu, ada 84 kebutuhan kotornya, jadwal penerimaannya ada masuk 10 di sini, sehingga itu kekurangannya ada 74 kita masukkan ke kebutuhan bersih. Periode kelima juga seperti itu, ada 45, persediaan tangan ada 0, maka kebutuhan bersihnya masuk 45. Periode ke-6 ada kebutuhan kotor 60, jadwal penerimaan sendiriannya masuk sebesar 20. Dengan persediaan di tangan tadi ada 0, maka kekurangannya kita masukkan ke kebutuhan bersih sebesar 40. Untuk kebutuhan ke-7 ada 69, persediaan di tangan ada 0, maka kebutuhan bersihnya pun sama, maka akan seperti kebutuhan kotor 69 juga. Dan kebutuhan kotor pada periode 80, maka kebutuhan bersihnya dan persediaan di tangan juga 0 juga. Nah, jadi total netting kalau kita hitung ada 3 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 74 ditambah 45 ditambah 40 ditambah 69, itu total keseluruhannya ada 251. Nah, pencarian nilai loading sendiri, bahan baku B ini menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi sebesar 20 dengan lead time 2 bulan. Jadi kita untuk menghitung offsetting sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini lead time-nya ada 2 bulan. Pada periode kita cek dulu kebutuhan bersihnya dimulai dari periode berapa. Ternyata dimulai dari periode pertama. Kebutuhan bersih pada periode pertama itu ada 3, maka offsettingnya itu sebesar lead time 2 bulan. Jadi kita mundur 2 bulan dari periode pertama. 2 bulan sebelum periode pertama itu adalah nilai offsettingnya. Nah, jadi kita masukin 3 di sini.
Begitupun seterusnya. Jadi lead time-nya ada 2 bulan selisihnya dari kebutuhan bersih. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita mencari nilai loading bahan baku B menggunakan metode fixed order quantity atau FOQ dengan nilai intuisi tadi sebesar 20 sehingga lotnya itu nilainya 20. Nah, masuk ke tabel seperti ini. Periode pertama kebutuhan bersihnya ada 3, maka lot masuk sebesar 20. 20 dikurang 3 itu persediaannya ada 17 di sini. Nah, untuk periode kedua juga seperti itu. Kebutuhan bersihnya ada 0 sehingga lotnya tidak masuk. Jadi persediaan tadi sebelumnya ada 17, maka persediaan tadi yang masuk ke 17 juga. Nah, untuk periode ketiga kebutuhan bersihnya ada 20. Persediaan sebelumnya ada 17 ditambah 20 dikurang 20, maka hasilnya ada 17 di situ. Nah, lalu untuk periode keempat itu kebutuhan bersihnya ada 74, sedangkan persediaan sebelumnya ada 17. Itu 17 kurang 74 masih kurang, maka kita lot 20. Setelah kita hitung tetap kurang juga, maka kita lot lagi 20. Kita hitung tetap kurang lagi, maka kita lot lagi 20. Jadi kita lot 3 kali di sini, sehingga kalau kita hitung persediaannya menjadi 3. Masuk periode kelima, kebutuhan bersih ada 45, persediaan sebelumnya ada 3. Di sini kita lot lagi karena kurang, jadi kita lot sebanyak 3 kali sama seperti sebelumnya, maka persediaan ada 18. Untuk periode ke-6 kebutuhan bersih ada 40 dengan persediaan sebelumnya ada 18, itu pun kurang, maka kita lot lagi sebanyak 2 kali di sini sehingga persediaan menjadi 18. Untuk periode ke-7 itu ada 69, persediaan sebelumnya ada 18 sehingga 18 dengan 69 masih kurang, maka kita lot di sini sebanyak 3 kali sehingga kalau kita hitung persediaannya menjadi 9. Nah, untuk periode ke-8 itu kebutuhan bersih ada 0 dengan persediaan sebelumnya ada 9, maka persediaan untuk periode ke-8 itu pun 9 juga. Nah, pada kesimpulannya, netting adalah proses menetapkan kebutuhan bersih. Loading itu adalah pemesanan yang optimal berdasarkan kebutuhan bersih. Offsetting adalah saat yang tepat melakukan perencanaan pemesanan. Sedangkan explosion adalah perhitungan kebutuhan faktor untuk tingkat item yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Jadi, jika kita melihat pemaparan sebelumnya, untuk mendapatkan bahan baku tertentu itu bisa dipengaruhi dari komposisi dari produk lain yang dapat saling terhubung. Seperti untuk bahan baku A, itu harus menghitung bahan baku C terlebih dahulu, seperti pada diagram yang sebelumnya tadi. Dari hitungan explosion bahan baku D, itu diakhiri dengan perhitungan sampai bahan baku A. Nah, urutan perhitungan tersebut itu digunakan untuk kita menentukan kebutuhan berdasarkan urutan yang dengan menggunakan offsetting, agar nantinya penjadwalan itu bisa dibuat guna tahu kapan waktu paling tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan. Seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.